kelompok 4 akan melakukan tugas wawancara untuk melengkapi tugas dari proyek P5 atau tugas proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ana Gusila Primastuti, nomor absen 1. Saya Medan Narkinasi, nomor absen 15. Saya Nimade Dua Elisa, nomor absen 21. Saya Nina Mana Marsnipat Miterwi, nomor absen 22. Saya Niputayum Tadia Pradewi, nomor absen 23. Saya Putra Narkinasi, nomor absen 30. Om Swastiastu. Selamat siang Bapak. Kami siswi dari SMA Negeri 1 Ubud ingin melakukan wawancara dengan Bapak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Medan Narkinasi. Saya Gusila Primastuti. Saya Niputayum Tadia Pradewi. Saya Putra Narkinasi. Saya Nina Mana Marsnipat Miterwi. Mungkin Bapak bisa meluangkan waktunya untuk kami melakukan wawancara dengan Bapak karena ini berkaitan dengan tugas dari salah satu mata sekolah kami, yaitu tugas P5 atau proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Di sini kami akan menanyakan beberapa hal mengenai profesi Bapak sebagai penari tari topeng. Pertanyaan pertama yaitu, sudah dari kapan Bapak melakukan profesi ini sebagai tari topeng? Om Swastiastu. Untuk semua, ini sudah pertama atas kunjungannya. Kalau menari topengnya, khusus untuk topeng wali, Pak sudah lakukan ini sejak tahun 1994. Kalau belajar menarinya sudah sejak lama, sejak tahun 81. 81 di Mataram, waktu itu menari baris tunggal. Nah, itu kemudian mulai tahun 1983 sampai tahun 1992 itu sudah mulai melakoni tari sasak, termasuk tari topeng wali, tetapi di Mataram. Hanya saja perbedaannya, kalau di Mataram topeng walinya ya mungkin 2 tahun atau 3 tahun sekali, tidak seperti di sini, burukan sedikit di sini. Nah, aktifnya melakoni topeng wali itu sejak tahun 1994 di daerah khusus daerah Pilih. Tetapi topeng ini hanya untuk kegiatan upacara saja. Kemudian untuk kegiatan yang lain, kalau menari yang lain, kegiatan di sanggar itu lain, itu sifatnya komersial. Nah, kalau di sanggar pementasan untuk wisatawan, baik di hotel maupun di tempat sanggar mengadakan pertunjukan. Kalau untuk topeng walinya, itu hampir setiap ada odalan, khususnya di Kayangan, Pura Kayangan 3 di Priatan, hampir setiap odalannya ya. Itu 94 sampai sekitar 2009-2010. Karena pada waktu itu penari topeng itu sangat sedikit. Ya, makanya merasa payah. Habis di Pura A bisa jadi dalam satu hari itu sampai 2, 3, 4 kali. Nah, setelah itu semenjak digalakkannya lomba-lomba tari, baik itu tari topeng maupun tari-tari yang lain, banyaklah kemunculan seniman-seniman, penari-penari yang siap Maturanaya. Semenjak itu kegiatan menari topeng wali itu sudah berkurang karena sudah banyak penari yang baru ikut Maturanaya. Jadi mulai 2013 Pak sudah beralih belajar melakoni sebagai dalang wayang gedok. Ya, yang tujuannya sama untuk Maturanaya, bukan komersial. Maturanaya di Pura. Nah, karena penari topeng sudah banyak. Nah, semenjak itu 2013 sampai sekarang, kalau penari topeng dalang wayang gedok di sini di Priatan masih bisa dihitung dengan jari. Makanya hampir setiap odalan, khususnya di Kayangan 3, ikut Maturanaya. Ya.
Kalau topengnya sekarang sudah sangat jarang karena sudah banyak penari-penari baru, seniman-seniman baru yang aktif dan siap untuk maturan raya. Nah itu yang informasi yang Bapak. Sebelumnya Pak kan sudah menjelaskan yang pertama yaitu ciri khas dari topeng wali itu apa ya? Begini, kalau topeng wali ini secara umum, kalau topeng wali biasanya ini dikaitkan dengan jelasnya kalau topeng wali konotasinya pasti ada Pakara. Nah, Pakara Banten, setidak-tidaknya Banten topeng, setidak-tidaknya Pak Kadung namanya, santun Pak Kadung. Kemudian tari itu dipentaskan tidak sembarangan, bersamaan dengan para bandito atau pinandito ngaturan puja walinya, dipentaskanlah topeng, tidak mendahului, tidak di belakang, tetapi bersamaan. Kemudian pementasannya itu dia di ujung, di puncak pementasan itu memainkan seorang peran topeng Sidakarya yang nantinya peran dari topeng Sidakarya ini ikut menyaksikan yatnya yang sedang dilakukan, karena Sidakarya ini adalah seorang tokoh Brahmana Walo yang ikut menyaksikan sebagai pelengkap pelaksanaan upacara. Nah, itu secara umum perbedaannya. Tetapi kalau tari Wawalian beda lagi, tidak tergantung dengan sulinggeh yang atau pandita pinandita yang aturan yang memimpin yatnya, tidak tergantung dengan itu mau jam berapa pementasannya, mau kapan, tidak ada kaitannya, dan tidak menggunakan upacara upakara Banten santun gede, tidak. Paling yang dipakai ya santun pemuka sedang kalangan. Ya, itu secara umum. Nah, sekarang apa perbedaannya topeng wali yang ada di Pelihatan? Itu ciri khas tarinya memang sangat berbeda. Kalau di Pelihatan ada gerak khusus dari topeng Pelihatan, ada tabuhnya pun berbeda, sehingga kalau orang luar kalau datang ke Pelihatan melihat heran, oh begini ya, kok beda ya tari tabuh topeng tua di Pelihatan, kok beda topeng dalam juga. Memang di sini semuanya punya ciri khas kalau dibandingkan dengan tarian-tarian di tempat lain, tetapi intinya sama, tujuannya adalah untuk pelengkap yatnya untuk yang lain. Dari tadi kan sudah menjelaskan banyak banget variasi tari-tari topeng yang Bapak pentaskan. Kira-kira sudah berapa tarian topeng yang Bapak sudah kuasai dan pernah pentaskan sebelumnya? Kalau tarian topeng kan tidak banyak ya. Kalau tarian topeng khususnya topeng Bali, kalau topeng Bali itu cuma paling 3 jenisnya. Yang pertama itu pengembar, yang kedua itu penakuan, yang ketiga itu Sidakarya, pemuput. Nah, jadi yang penggemar ini banyak. Penggemar ini ada topeng keras manis, ada keras putih, kemudian ada topeng tua, ada topeng monyet. Ya semuanya Bapak pelajari. Ya. Kemudian penakuan ini tokoh yang bercerita. Ini ada penasar, ada wicil, ada bondres, ada pedanda. Ini yang akan memaparkan cerita atau proses terjadinya sesuatu di dalam penampilan topeng itu. Kemudian yang terakhir pemuput itu adalah hanya satu, itu topeng Sidakarya. Itu khusus topeng wali. Kalau topeng-topeng lain ya yang berbentuk topeng kan berbeda. Ya banyak. Ada topeng seperti wayang wong. Ya itu topeng-topeng hiburan itu beda. Ya. Itu yang Bapak pelajari khusus untuk topeng wali. Ya. Di saat melakukan pentas itu kira-kira ada hambatan saat melakukan pentas tari topeng ini? Ya selama ini sampai saat ini ya tidak pernah ada hambatan, karena tujuan kita ngayah, tidak ada niat harus mengejar target sesuatu, tidak. Karena ngayah itu kan didasari dengan rasa ikhlas. Ya kalau sudah ikhlas pasti ya tidak akan ada hambatan. Baik, belajar tari topeng ini belajar sendiri atau ada guru pembimbing ya? Banyak guru. Ya, tahun
1982 Bapak belajar tari topeng keras di Mataram. Yang mengajar itu Bapak Nyoman Sujana, guru PGA Pendidikan Agama Hindu di Mataram, sudah almarhum. Itu setelah bisa itu Bapak lakoni di Mataram lama. Kemudian di sini mulai tahun 1984 belajar di Petulu bersama almarhum tokoh besar maestro topeng Bapak Ketut Duktur. Ya, Bapak belajar di sana topeng keras juga dan topeng tua. Kemudian 1985 Bapak belajar di Batuan bersama Bapak Wayang Kantor. Itu maestro topeng Batuan, itu khusus untuk belajar tari dalam stil Batuan. Nah, kalau belajar bercerita, penasar itu belajar di rumah bersama almarhum Bapak Nyoman Warjano, itu maestro topeng Batuan juga. Apa Bapak bisa menjelaskan sejarah atau silsilah dari tarian yang pernah Bapak pentaskan? Ya, kalau karya sebagai karya yang merupakan koreografer sendiri, karena topeng itu sudah diterima demikian adanya, ya tidak ada mementaskan karya sebagai yang merupakan hasil koreografer sendiri, tidak koreografer sendiri. Tetapi kalau mementaskan karya yang sudah ada, itu hampir setiap pementasan. Karena Bapak belum punya, bahkan mungkin hampir di seluruh Gianyar ini belum ada varian baru tari topeng wali. Ya, jadi pakemnya memang seperti itu. Ya, kalau sejarahnya, kalau tari topeng itu mungkin yang memang sudah kita tidak tahu tahun berapa ya, sudah sejak dari dulu yang memang diterima sudah diwariskan seperti ini. Pengalaman apakah yang paling berkesan saat Bapak menjalani profesi tari? Kalau pengalaman yang berkesan itu ketika membuat sesunan. Nah, ya pertama topeng walinya, topeng wali. Kalau dulu Bapak berkeinginan, katanya di Bali ini ada topeng yang sudah berabad-abad. Misalnya seperti topeng Gajah Mada yang ada di Pulau Batu, ada topeng Melana yang ada di Guang setelah Guang Tewel, ya di Jogan Agung di Tewel. Ingin sekali menonton gimana sih bentuknya topeng pada waktu baru belajar topeng. Tapi lama-lama setelah melakukan ini tanpa disadari, punya kesempatan langsung untuk memainkan sesuatu itu. Ya bahkan tidak sekali, beberapa kali. Rasanya bangga, terharu. Topeng yang begitu disakralkan, yang memang disimpan sejak bertahun-tahun, bisa Bapak narikan, ya, yang tidak sembarang orang bisa narikan. Nah, itu kesan yang paling. Kalau tari topeng, kemudian kalau untuk tapal-tapal yang lain, ya ketika mulut sesuonan yang mungkin berupa tapal rangde itu tuh beda, auranya beda, jadi etikanya kita membuat itu juga berbeda. Ya makanya kalau punya kesempatan membuat itu, tidak ada terbayang sebentar akan dapat uang sekian, tidak. Jadi ikhlas ngaturananya karena bangga bisa menarikan sesuatu yang disumsum oleh sekian kramo desa adat. Kalau wayang, kebanggaan mempertunjukkan wayang itu ketika punya kesempatan memainkan wayang emas. Jadi wayang emas itu adalah wayang peninggalan kerajaan Majapahit yang tidak semua orang bisa menonton, bisa melihat, apalagi menyentuh kalau Bapak langsung dapat memainkan. Ya, kalau
sekarang wayang Majapahitnya, wayang emasnya sudah kembali ke Jawa, dikembalikan. Ya, sekarang sudah tidak bisa melihat lagi. Kalau orang berkeinginan dulu gimana sih rupanya wayang emas, kalau Bapak langsung punya kesempatan memainkan, itu kan kebanggaan luar biasa. Peninggalan Majapahit itu. Ya, itu. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang diluangkan untuk kami. Dari sini kami dapat wawasan yang baru mengenai tarian topeng dan wayang yang sudah Bapak pernah pentaskan. Baik, demikian wawancara yang dapat kami lakukan dengan Bapak. Semoga di lain hari kami dapat kesempatan untuk mewawancarai Bapak sekali lagi. Nggih, kami izin pamit ya Pak. Sukses Pak. Yes, silakan. Semangat belajar, semoga apa yang tugas yang ini bisa dapat diselesaikan dengan baik. Nggih, sukses Pak. Sekian tugas wawancara dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah. Pak, surat pengantar dari sekolah kami mengenai tugas. Oke, dari SMA Negeri 1 Ubud. Ini jam 5 untuk memberikan informasi apa yang diperlukan. Sukses Pak. Oke.